Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Angelina, Prodi Administrasi Publik semester 4 Universitas Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan melahirkan dan donor ASI. Yang pertama yaitu melahirkan. Melahirkan merupakan proses persalinan, sebuah proses yang alamiah sekaligus menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di sana ada dokter atau bidan yang membantu, namun hanyalah membantu proses kelahiran agar berjalan dengan lancar, bukan mengeluarkan bayi dari rahim tersebut. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Selanjutnya, seseorang yang telah melahirkan akan mengalami yang namanya dinamakan masa nifas. Nifas di sini merupakan darah yang keluar setelah persalinan. Sedangkan masa nifas itu ada bermacam-macam dan yang paling umum itu selama 40 hari. Masa nifas adalah masa dimulai dari bayi lahir sampai organ di dalam kandungan kembali seperti sebelum hamil dan tentunya memerlukan waktu untuk memulihkannya. Lama masa nifas di dalam Islam yaitu menurut beberapa ulama, diantaranya diambil dari fikih wanita yang ditulis oleh Syekh Kamil Muhammad. Batas maksimal keluarnya nifas adalah 40 hari. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yaitu pada masa Rasulullah, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam. Mengutip dari jurnal yang berjudul Konsep Al-Ghusl dalam kitab Fikih An-Manhaj 2010, menanggapi masalah nifas, para ulama dalam mazhabnya masing-masing mengemukakan pendapatnya. Menurut Imam Maliki, jika hari suci telah mencapai setengah bulan, maka wanita tersebut sudah dikatakan suci. Darah yang keluar sesudah itu adalah darah haid, dan jika darah yang keluar masih kurang dari 15 hari, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Sementara menurut mazhab Imam Hanafi, masa suci yang berselang-seling oleh keluarnya darah nifas, maka darah itu dianggap sebagai darah nifas. Adapun menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwa masa suci telah berlangsung 15 hari atau sesudah melahirkan, maka wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang bersuci. Sedangkan apabila kurang dari 15 hari, maka dikatakan sebagai wanita nifas. Sedangkan dalam mazhab Imam Hambali mengatakan bahwa masa suci yang berselang-seling oleh keluarnya darah nifas maka dianggap sebagai masa suci. Nifas bagi wanita yang melahirkan anak kembar adalah dihitung sejak kelahiran anak pertama, bukan kelahiran anak kedua. Adapun larangan saat nifas, wanita dalam masa nifas dilarang untuk melakukan beberapa hal, yaitu sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf, masuk masjid, tawaf, bersetubuh, menikmati bagian tubuh istri antara pusar dan lutut. Selanjutnya, donor ASI. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233, donor ASI diperbolehkan dalam Islam. Donor langsung artinya sang ibu pendonor susu diketahui jelas identitasnya, sementara dalam donor tidak langsung, identitas ibu pendonor bisa jelas, bisa juga tidak, dan mereka memberikan ASI melalui alat seperti selang atau got. Dalam istilah fikih, menyusui diistilahkan dengan arodo. Menyusui bayi orang lain punya konsekuensi hukum syar'i, yaitu menjadi haram untuk dinikahi. Itu ada dua kelompok yang menjadi haram untuk dinikahi karena aridah,
yaitu ibu yang menyusui serta nasabnya ke atas, dan anak dari ibu yang menyusui atau saudara sepersusuan. Dalam memilih ibu susuan juga tidak sembarangan. Islam menuntut agar memilih ASI dari ibu susu yang muslimah, berakhlak baik, sehat, serta soleha. Para ulama berpendapat tentang kadar susuan yang menyebabkan menjadi mahram, yaitu pendapat Hanafiyah misalnya. Dalam satu riwayatnya menyatakan mahram sepersusuan jika si bayi sudah meminum air susunya sedikit atau banyak. Lalu pendapat yang sama juga dilontarkan oleh ulama dan sahabat pada umumnya seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyibah, Hasan Basri, dan yang lainnya. Mereka berdalil bahwa dengan keumuman ayat Al-Quran yang mutlak tanpa menyebutkan takaran air susu atau jumlah susuan. Sedangkan pendapat lainnya seperti Ibnu Hazim, si bayi akan terikat mahram dengan ibu susunya jika sudah mencapai 5 kali susuan yang banyak. Susuan itu juga harus terpisah dan mengenyangkan si bayi. Mereka berdalil dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang mengatakan pada permulaan turunnya Al-Quran 10 kali menyusui menjadi mahram. Kemudian hukum ini dihapus dengan ayat yang mengatakan 5 kali saja sudah menjadi mahram. Kemudian Rasulullah meninggal dan ayat itu masih dibaca karena masih dianggap bagian dari ayat Al-Quran. Adapun beberapa ulama menganggap perkataan Aisyah ini tidak mutawatir, mempunyai banyak periwayat, bahkan dhaif atau hadis lemah. Namun hujah para ulama dalam hal ini sangat kuat. Pakar hukum Islam di Universitas Al-Azhar banyak yang memilih pendapat ini. Lalu terkait dengan hubungan mahram, karena roda'ah memang belum ada kesepakatan. Fatwa maupun keputusan tarjih juga belum ada. Di kalangan ulama tarjih sudah ada wacana pemikiran tentang hal tersebut, namun belum ada satu kesepakatan, sehingga belum ada keputusan. Lalu di kalangan ulama fikih terdapat perbedaan pendapat. Donor ASI merupakan suatu kebutuhan. Mereka sepakat terdapat hubungan mahram karena roda'ah, sehingga perlu diketahui identitas donor baik dari sisi kesehatan dan akhlak yang akan mempengaruhi kesehatan dan mendasari akhlak kepribadian anak. Adapun prinsip dasar dalam penetapan hukum ASI adalah bahwa donor ASI termasuk wilayah muamalah duniawiyah yang hukum dasarnya adalah mubah. Sejalan dengan kaidah usuliyah bahwa pada dasarnya hukum asal dalam masalah muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Masalah duniawiyah dalam manhaj tarjih masuk wilayah tajwid tatwiri yang membuka ruang kemungkinan adanya pengembangan, modifikasi, dan temuan baru yang lebih maslahah bagi anak, ibu menyusui, dan ibu donor. Para ulama sepakat membolehkan donor ASI dengan catatan harus secara langsung melalui payudara kepada bayi. Kebolehan ini berdalil dengan keumuman ayat Al-Quran yang artinya dalam Quran Surah Al-Maidah, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu bagaimana hukum dengan jual beli ASI? Kebanyakan ulama pun memperbolehkannya. Hal ini berdalil dengan ayat Al-Quran. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surah At-Tolak ayat 6. Adanya perbedaan pendapat dari kalangan ulama fikih perlu dikaji kembali hukumnya. Saat ini donor ASI sudah menjadi kebutuhan dalam rangka memenuhi hak pertama dan utama dari anak. Kajian hukum dan berbagai perspektif, baik kesehatan, psikologi, sosial ekonomi, hukum positif maupun hukum Islam, untuk memberikan solusi yang ramah dan rahmah sejalan dengan tujuan syariah, untuk mewujudkan kemaslahatan rahmatan lil alamin. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.